السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua mendapatkan syafaat kelak di akhirat, khususnya mudah-mudahan kita besok bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Rombongan kita masuk ke surga bersama Nabi Muhammad dan beliau-beliau yang tersebut tadi, seperti yang dikatakan oleh Allah bahwa kita semua masuk ke surga dalam keadaan zumara, masuk ke surga rombongan. Mudah-mudahan benar-benar kita bisa rombongan bersama Nabi Muhammad dan para nabi yang lain. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam ini saya akan membawakan suatu riwayat
hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 57. Kitab Irsyadul Ibad ini mengakomodir banyak hadis yang substansinya itu fadhailul a'mal yang paling banyak. Dan hadis-hadis yang tercover di sini ditarghib wa tarhib untuk kita memberi motivasi kepada kita agar kita senang beribadah setiap hari, khususnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mungkin kita juga punya hajat, punya cita-cita dalam waktu yang penuh dengan barokah, kita lakukan amalan-amalan yang penuh dengan hikmah itu merupakan min fadhailil a'mal, bagian dari keutamaan amal perbuatan kita setiap waktu, khususnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kehidupan kita ini tidak boleh lepas nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, langsung saja saya bawakan hadis ini. Wa Abu Daud, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin al-masjid. Fa idza huwa bi rajulin min al-ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Faqala ya Aba Umamah, mali araka jalisan fi ghairi waqti shalah. Qala umumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Qala afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Qultu bala ya Rasulullah. Qala qul idza asbahta wa idza amsayta Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Qala faqultu fa adhaballahu ta'ala hammi wa qada anni daini, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita ikuti terjemahan bebas dari riwayat ini, bahwa riwayat ini diceritakan oleh Abu Daud. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk data yaumin al-masjidah, pada satu hari ke masjid. Beliau masuk ke masjid pada satu hari. Fa idza huwa bi rajulin minal ansar, maka ketika itu Rasulullah bertemu dengan seseorang dari sahabat Ansar. Yuqalu lahu Abu Umamah. Dikatakan bahwa orang lelaki tadi adalah Abu Umamah. Faqala, lalu Rasulullah dawuh, ya Aba Umamah, wahai Aba Umamah,
mali araka jadisan fi wairi waktu sholat. Tumben gitu cara sini ya. Tungaren saya tidak pernah melihat seseorang yang duduk di dalam masjid di lainnya waktu sholat. Kenapa engkau sekarang kok ada di masjid ini? Ini bukan waktunya sholat. Qala Abu Umamah matur kepada Rasul, humumun lazimatni waduyun ya Rasul. Saya dalam keadaan sumpah. Kebetulan hati saya ini terenyuh, sangat gelisah karena saya ini kebelit utang. Jadi saya ini punya hutang belum bisa bayar. Jadi hati saya sumpah ya Rasul. Saya masuk ke masjid ini ya karena memang dalam posisi hati saya tidak tenang. Kalau katanya orang Kauman, monek apa-apa ya. Ya. Ya walhasil hatinya ngambek ya. Sumpah itu susah, penuh dengan tekanan jiwa. Jadi Abu Umamah di masjid itu ketemu Rasulullah. Di dalam pertemuan itu bagi Rasulullah merupakan suatu hal yang tidak lumrah karena Abu Umamah itu di masjid itu bukan waktunya sholat. Begitu ditanya, kenapa kok ada di sini sekarang? Ini kamu kok malah duduk-duduk di dalam masjid. Sekarang kan belum waktunya sholat. Zuhur apa asar dan yang lain-lain. Yaitu Rasul saya di sini ini dalam posisi hati saya sumpah. Karena kelilit utang Rasul. Tanggungan ini belum bisa saya bayar. Qala Rasulullah dawuh, afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Qala qultu bala ya Rasulullah. Kata Rasul, apakah saya tidak memberitahu? Kan saya sudah memberitahu padamu suatu ucapan apabila kamu mengucapkan kalimat itu, Allah menghilangkan sumpah kamu itu. Allah akan membayar tanggungan kamu, hutangmu itu. Kalau omongan ini kamu baca, kalimat ini kamu baca, sumpah kamu itu hilang. Yang ngambek dalam dadamu itu akan hilang. Tapi ini harus dibaca. Bahkan tanggunganmu berupa utang itu akan terbayar nanti. Artinya akan mudah dia dapat rezeki sehingga bisa bayar utang. Kan ini penting ini. Untuk suasana masyarakat yang banyak utangnya, terutama sehingga untuk melaksanakan ibadah aras-arasan. Karena tertekan dengan tanggungan tadi. Qultu matur ya Aba Umamah, bala ya Rasulullah, betul engkau sudah mengatakan suatu bacaan, amalan seperti itu. Qala Rasulullah dawuh, qul katakan ya Aba Umamah, idza asbahta tatkala waktu subuh, setelah sholat subuh maksudnya. Wa idza amsaita
dan juga tatkala sore hari setelah asar misalnya atau setelah maghrib. Qul Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijali. Ini amalan yang diajarkan oleh Rasul kepada Abi Umamah kalau ingin aman dari rasa sumpek, dari ngambek gitu, mededek ya, susah. Kalau ingin aman hatinya dari susah dan sumpek, baca ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan hanya kesumpekan itu saja hilang, tetapi yang menyebabkan sumpek itu punya hutang. Hutangnya akan terbayar nanti. Tapi ini diamalkan. Kata Rasul, apabila subuh, mungkin sebelum subuh, waktu subuh lah. Setelah subuh, sebelum subuh dan setelah salat subuh, baca itu doa itu. Terutama setelah sholat. Wa idza amsaita, dan apabila sudah sore hari, setelah maghrib atau setelah asar, baca. Bacaannya Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah, sesungguhnya saya mohon perlindungan padamu minal hammi, dari sumpek, wal hazan, dan susah. Memang kalimatnya begitu. Mohon supaya dijaga oleh Allah, dipelihara diri kita ini dari rasa sumpek, susah, tidak karuan itu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan wahai Allah, saya mohon perlindungan padamu, tolong dijaga diri kami, dijauhkan diri kami minal ajzi wal kasal, dari lemah dan aras-aras kasal. Ajsun itu lemah, tidak berdaya, tidak segar bugar ya badannya. Wal kasal, dan juga aras-arasan. Kalau orang Kauman bilang kesel. Kesel itu ya kecapean kan. Jadi aras-arasan. Jadi kesel itu bahasa Arab, cuman dengan orang Kauman diismamkan bacaan itu. Kasal menjadi kesel gitu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wahai Allah, saya mohon perlindungan padamu dari rasa takut dan juga kikir. Kikir itu apa? Pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wahai Allah, saya mohon perlindungan padamu dari kelilitnya hutang, tidak bisa bayar itulah. Wa qahrir rijal, dan gangguannya makhluk halus, makhluk kasar, makhluk halus setan, iblis, gangguan yang halus-halus. Kalau kasar ya manusia yang bertindak seperti orang jahat gitu. Qala Abi Umamah matur, fakultu, maka saya matur, fa'adhaballahu ta'ala hammi, maka Allah menghilangkan susah saya, wa qadha anni daini,
dan Allah memastikan saya bisa bayar hutang saya. Luar biasa ini. Jadi kalau diri kita sudah punya resep ini, asal hafal, kalau tidak hafal Arabnya, bahasa Indonesianya saja. Wahai Allah, saya mohon perlindungan padamu dari sumpek dan susah. Saya mohon perlindungan padamu dari lemah fisik ini, tidak berdaya dan rasa-rasa. Saya juga mohon perlindungan padamu dari rasa takut dan pelit. Dan saya mohon perlindungan padamu dari kelilit utang dan gangguan makhluk halus, makhluk kasar. Makhluk halus itu yang tidak kelihatan itulah, ya. Kalau makhluk kasar kelihatan, manusia misalnya. Atau bukan manusia tapi binatang yang buas. Makhluk kasar. Tapi Qahrir Rijal ini secara spesifik adalah gangguan makhluk kasar sejenis manusia juga. Ya termasuk fitnah, memfitnah diri kita sehingga kita jadi tidak pede lagi. Oleh sebab itu mohon perlindungan kepada Allah dari semua gangguan-gangguan itu. Ini sangat penting. Menurut Abi Umamah, doa ini dilaksanakan dan terbukti Allah Ta'ala menghilangkan sumpeknya beliau, rasa susahnya dan sumpeknya dihilangkan oleh Allah, sekaligus tanggungan hutang tadi terbayar. Dan doa ini betul-betul kalau bahasa di dalam kitab ini, afala u'allimuka, apakah saya belum ngasih tahu padamu, kan gitu. Jadi memang diajarkan oleh Nabi. Saya terus terang baca setelah sholat Isya. Doa setelah wiridan itu, doanya diantaranya dawuhnya Rasul ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubn wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Hafalkan ini. Pada suatu hari dulu saya masih di dalam waktu belajar, saya sowan kepada seseorang yang punya apa namanya, kalau orang sekarang punya panca indera yang lebih dari normal, maksudnya ahli hikmah itu. Kalau bahasa santrinya orang kasyaf, namanya almarhum Kiai Muammar, dekat dengan rumah saya, cuman nyebrang waduk. Karena beliau rumahnya di sebelah sabrang waduk. Ada waduk Desa Keramat namanya di sana. Kalau di Wonogiri itu sekarang kan waduknya besar kayak itu. Sabrangnya itu misalnya dari kota ke Karangdurin sana atau ke Batu kan gitu, jadi sabrang. Itu saya sowan ke dalamnya Kiai Muammar itu. Waktu saya masih di pondok itu masih sedang belajar. Tapi saya memang senang cari ulama atau kiai yang memang ada kelebihan tersendiri gitu ya. Akhirnya beliau itu ngasih gambaran kepada saya. Tidak usah repot-repot lah. Ada doa, ya ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal
wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Alhamdulillah, bukan saya ini saya tahaddus bin nikmah namanya. Kalau punya hutang cepat saya bayar. Alhamdulillah. Jadi memang Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada hambanya. Hal ini diinformasikan oleh Rasulullah kepada kita. Andai kata bahasa yang sederhana itu begini. Dah kamu tidak usah repot-repot lah. Kalau ingin hidup tenang, tidak susah, baca doa ini. Pagi dan sore. Insya Allah kamu aman dari rasa sumpek dan susah. Dan kalau punya hutang, bisa terbayar nanti. Nah ini kan untuk masyarakat pada umumnya penting. Karena banyak istilah sekarang, kalau pedagang itu kalau tidak punya hutang kurang punya seni gitu. Jadi pedagang itu kan seninya berhutang. Yang kalau sekarang lebih gampang ke bank kan gitu ya. Tetapi kan diorot-orot oleh bank itu. Tiap bulan bayar bunga sekian kan gitu. Ini bukan masalah kita enggan membantu bank, tetapi kan otomatis menjadi beban pada usaha kita. Apalagi tidak punya usaha, cuman tutup lubang kali lubang kata orang. Momet itu. Oleh sebab itu dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abi Umamah ini dengan keyakinan yang mantap, dibaca dengan hati yang khusyuk, insya Allah awal ini paling tidak hati kita itu tentram, tenang gitu lah. Ini penting. Sebetulnya doa ini waktu masih Suwarki Ibu Haji Badrun di sini, masih ada Pak Haji Badrun juga. Saya sampaikan. Cuman saya tidak baca kitab. Hanya menyampaikan hadis ini dari Rasulullah. Kalau ini kan lebih jelas. Yang mengeluarkan riwayat ini Abu Daud. Ada peristiwa terjadi pada seseorang dari sahabat Nabi namanya Abi Umamah kan gitu. Lalu Rasulullah menyampaikan doa untuk kesuksesannya Abi Umamah dari sejak bertemu dengan Rasulullah sampai kehidupan beliau ke depan. Apakah bisa dicontoh oleh umat yang lain termasuk kita? Ya bisa banget loh. Ini namanya mengambil hikmah pelajaran yang diterima Abi Umamah dari Rasulullah kepada kita ini semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, doa permohonan kepada Allah itu bagian dari hal yang sangat penting untuk masing-masing kita ini. Manusia ya. Bahkan kalau dalam kitab yang mengcover doa-doa itu, doa muhul ibadah kan gitu. Doa itu adalah utaknya ibadah. Kebetulan kita mengamalkan amalan apa saja lewat lisan kita, mulut kita, bacaan-bacaan, kalimat-kalimat, baik itu kalimat qaulus tsabit bahasa Al-Quran atau doa-doa permohonan kepada Allah lewat mulut kita, tapi didasari dengan keikhlasan dan kemantapan hati, kehusuan di dalam mengamalkan amalan tersebut.
Apakah ada bedanya amalan yang melalui fisik, gerakan? Contohnya seperti sholat, ibadah haji, itu kan gerakan itu. Gerakan fisik maksud saya. Tapi juga plus dengan gerakan lisan, mulut. Gerakan fisik itu ada aturan, kalau sholat ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, kan begitu. Kalau haji mungkin ada tawafnya, ada sa'inya, bahkan ada melontar jumrohnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi amalan yang identik dengan gerakan fisik itu pasti double dengan gerakan lisan, gerakan mulut. Misalnya sholat. Sholat itu kalau kita sedang berdiri wajib baca suratul Fatihah misalnya. Nah, otomatis mulut kita gerak dengan baca suratul Fatihah. Kan gitu. Dan juga ada gerakan secara khusus seperti rukuk misalnya. Ya kita dianjurkan membaca tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, otomatis fisik gerak melaksanakan rukuk, lisan kita, mulut kita gerak membaca tasbih. Begitu juga i'tidal. Bangun dari rukuk, gerakan fisik. Sekaligus kita membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Demikian juga turun untuk melaksanakan sujud, gerakan fisik. Lalu dalam sujud kita baca tasbih juga. Jadi gerakan mulut ini lebih istilahnya aktif daripada gerakan fisik. Karena gerakan fisik harus disertai dengan gerakan mulut. Ada gerakan mulut tidak harus gerakan fisik, kan gitu ceritanya. Tapi kalau gerakan fisik harus double dengan gerakan mulut. Nah, di sini kita mengkaji amalan-amalan yang langsung kita praktekkan itu lebih detail gitu loh. Tidak hanya sekilas tetapi kita detail. Kenapa Rasulullah memberitahu tentang doa seperti tadi itu disampaikan kepada Abi Umamah supaya tembung itu lebih spesifik disampaikan kepada Allah persoalan yang terjadi pada dirinya. Karena dirinya itu Abi Umamah ya yang diaturkan kepada Rasulullah itu duduk di masjid karena memang posisinya dia dalam keadaan gelisah itu. Hatinya sumpek, susah, kan gitu. Kok begitu? Disebabkan punya tanggungan berupa utang belum terbayar, kan gitu. Jadi doa diajarkan Rasulullah kepada Abi Umamah supaya umpama orang sakit itu doa tadi merupakan obatnya, kan gitu cerita. Obat yang Rasulullah kasihkan supaya ditelan oleh Abi Umamah sehingga sakitnya cepat sembuh, kan gitu. Memang semua itu likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya, maka ikut sertakan sebab itu supaya terselesaikan. Ada solusi namanya, jalan keluar. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini hikmah
yang dapat kita tangkap, dan mungkin juga kalau kita tidak bisa mengamalkan secara menghafal ya. Ya kalau perlu ditulis, dibaca. Apa harus hafal? Tidak. Cuman kalau mau dibaca ya ditulis. Syukur hafal di keluar kepala supaya hati kita itu lebih mudah dan mantap keyakinan kita, lebih khusyuk di dalam menyampaikan permohonan kepada Allah lewat doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abi Umamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, sekilas untuk dapat kita renungkan bersama bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini kita menghadapi banyak problem. Bukan sesuatu yang sifatnya baik-baik saja atau indah-indah saja atau bahasa yang lebih mentereng itu bagus-bagus saja, kan gitu. Tetapi juga dalam kehidupan itu kita menghadapi semua gangguan dari berbagai sudut itu, baik dari sisi ekonomi, dari sosial budaya, gerak-gerik kita, sirkulasi interaksi kita dengan masyarakat, pasti itu ada persoalan-persoalan yang perlu kita atasi dengan cara yang terbaik, kan gitu. Di dalam Islam itu penuh pelajaran dan ajaran yang membawa penganut Islam itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, gitu. Namun juga sebagai gangguan untuk kita menuju ke jalan yang dapat ridho dari Allah itu, gangguannya tidak mudah itu. Baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan dan orang lain. Makanya harus bahasa yang sekarang itu harus sering kita sharing. Ya, satu dengan yang lain, mengadakan komunikasi supaya dalam kehidupan itu selalu kita mendapatkan jalan yang mudah gitu loh. Lebih-lebih persoalan yang menyangkut tentang diri kita yang sifatnya batiniyah. Kalau yang lahiriah, zahiriyah, kan kasat mata, semua orang melihat kan gitu ya. Tapi yang substansial di dalam hati kita itu kan yang tahu hanya diri kita sendiri. Dengan Allah tentunya pasti kita harus punya keyakinan bahwa batin kita itu disorot, diperhatikan oleh Allah, kan gitu. Makanya ada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat pada amal perbuatan kamu dan rupa kamu itu, tidak. Tapi yang Allah sorot dengan tajam atau pantauan Allah, penglihatan Allah dengan serius, bahasa yang lebih detail itu ya, adalah hati. Ini kalau tidak punya hati kan bahasa sekarang itu kayak robot saja kan gitu. Karena hati itu yang menjadi remote control fungsi gerakan badan kita lahiriah dan batiniah itu, yang meremot adalah hati kita.
Kebetulan bahasa hati itu kolab, kolbun. Kolbun itu bolak-balik. Bolak-balik itu sekarang kalau warna putih, nanti sebentar lagi agak abu-abu. Gitu. Setelah abu-abu bisa hitam. Kan gitu ceritanya. Itu kolab. Makanya dalam sholat itu ada kalimat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub, wahai zat Allah yang memutarbalikkan hati, membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, tolong tetapkan hati saya ini, jangan dibolak-balik kan gitu. Ala dinika, tetap atas agamamu, agama Islam. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya tergolong orang-orang yang zalim. Sadar ini, mengakui kezaliman diri sendiri itu akan meleburkan dosa. Ini persepsi agama. Atau dengan kata lain pemahaman agama kita. Sederhana tapi sangat substansial itu. Oleh sebab itu orang yang selalu memperhatikan untuk memohon kepada Allah, semangat bahkan untuk selalu memohon kepada Allah karena dirinya itu merasa fakir itu. Merasa kecil, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, maka perlu mengadu dan menyampaikan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini gambaran sekilas supaya kita dalam hidup ini terus terang. Kalau ikut petunjuk dari Nabi ini tadi, insya Allah beres hidup kita. Sekali lagi, gangguan dalam kehidupan itu bervariasi. Paling tidak sekaligus menjadi ujian kepada kita kesuksesan dan kegagalan itu ujian. Kalau bahasa yang menyangkut masyarakat, orang kaya itu ujian, orang miskin ujian gitu loh. Rakyat jelata ujian, pejabat ya juga ujian kan gitu. Alah, sejauh mana kita bisa menempatkan status diri kita itu, kapasitas diri kita itu bisa menjadi hamba Allah yang bisa menjawab semua yang menjadi ujian itu. Kalau sukses jawabnya seperti apa, kalau gagal jawabnya seperti apa, kan gitu. Nah, ini di dalam Islam ini ada himbauan supaya kita ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha. Berusaha. Berusaha supaya bisa menjawab ujian yang Allah bebankan kepada diri kita. Ini uraian dari kitab Irsyadul Ibad halaman 57 ya. Irsyadul Ibad itu maknanya petunjuk bagi hamba-hamba Allah.
Jadi doa-doa yang ada dalam kitab ini atau hadis-hadis yang sebagai referensi dari pengamalan yang kita lakukan itu mempunyai arti yang sangat esensial berkaitan dengan perilaku manusia sebagai hamba Allah. Kalau ingin mendapatkan petunjuk, dengan kata lain dapat resep, bisa mendapatkan obat berdasarkan resep yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad, kita harus rajin ini. Harus rajin menimba bagaimana bisa mendapatkan resep yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini sekilas. Ada di awal tahun kita 1445 Hijriah ini kita punya ancang-ancang, kalau bahasa yang populer itu program tindakan kita ke depan itu apa saja kan gitu. Kalau bisa mudah-mudahan masih hidup seminggu yang akan datang dari sekarang, ini yang mau saya kerjakan. Maksud saya supaya mudah gitu loh. Karena sudah ada catatannya, sudah ada rancangan-rancangan yang akan dikerjakan. Ya tidak ubahnya seperti panitia pengajian itu atau takmir masjid mempunyai program kegiatan yang ada di masjid tersebut atau di mushola itu, malam ini malam ini pengajian, kan mudah itu. Tapi kalau tidak terprogram itu ngawur awake dhewe. Ya tinggal ngisi saja, tapi sak kecekelnya kan gitu, tidak terprogram. Kalau dari sekarang awal tahun ini, kalau misalnya Allah Ta'ala memberi barokah hidup 1 tahun ke depan, di program untuk diri kita yang kelasnya menengah ke bawah ini, atau bahasa yang sederhana kelas orang yang paling bawah ya tidak usah muluk-muluk, sederhana saja tapi kita konsisten, istiqomah gitu. Saya ingat seseorang ulama besar dalam proses mendapatkan ilmu itu, beliau memprogram pokoknya 1 hari harus dapat 1 bab pemahaman ilmu pengetahuan, 1 saja, tidak mau kalau lebih, pokoknya 1 sehari. Jadi misalnya contohnya bab wudhu saja, tapi mateng itu. Besok bab sholat kan gitu. Besok lagi bab mandi besar. Besok lagi bab silaturahmi misalnya. Dan seterusnya. 1 bulan kan 3 poin, 30 poin. 30 macam ilmu yang berbeda-beda, tapi sehari 1. Kalau 1 tahun berapa itu? 360 bab ilmu pengetahuan agama yang difahami oleh beliau. Saya belajar dari program yang ada pada mahasiswa 4 tahun misalnya, 8 semester. Semester 1, 2, 3. 8 semester dibagi 2 kali 4 tahun kan gitu. 1 semester itu berapa poin ilmu pengetahuan yang didapat, kan gitu saja. 100. 1 semester 6 bulan maksudnya. 100. Kalau 1 tahun dia mendapat 1.200. Kan gitu. Keliru saya.
100, kalau 1 tahun 200 kan gitu ya. Mau 1 semester 100. 1 tahun 200. Tapi kalau 4 tahun berapa? 800 dong. Nah ini, jadi mahasiswa-mahasiswa itu kalau mau diperinci poin-poin yang dipelajari dan dihafal, difahami apa saja, khususnya ilmu yang didapat dari dosennya itu andai kata lah 1 semester 100 kali 2 200 1 tahun. Ya, kalau 4 tahun berarti 800. Nah, S1. Pemahaman suatu ilmu yang jurusannya apa? Nah, kalau mahasiswa kan ada jurusannya. Nanti untuk S2-nya misalnya 3 tahun misalnya. Sama. Per 1 semester 100 misalnya. Setahun 200. 3 tahun 600. Sudah. 2 semester 2 keserjanaan itu. S1, S2 dia punya pemahaman ilmu pengetahuan poin per poin jumlahnya 1400 loh. Sekarang S3. Nah, kan gitu ceritanya. Doktor. Kan, disertasi sama. Sudah 100 peng 3 tahun. Gitu aja. Peng 6. Berarti 600. Berarti kalau sudah doktor itu kuduni dapat ilmu 2000. 600 ya betul. 2000 dong. 2000 macam, 2000 poin. Kalau bab dalam kitab itu 2000 bab. Ya jadi ulama dong. Ilmu agama. Kalau ilmu umum jadi akademik, intelektual, kan gitu bahasa. Nah, ulama yang tadi memprogram diri sehari 1 itu hidupnya berapa tahun beliau? Kan gitu saja. 360 kali 10 tahun. Misalnya. Sudah sama dengan 3.600 bab ilmu pengetahuan agama yang meliputi ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu akhlak. Dibagi, misalnya dibagi 3. Berarti 1.200 dong. Ilmu syariatnya 1.200 bab, ilmu akidahnya 1.200, pemahaman babnya juga, ilmu akhlaknya 1.200. Ya jadi ulama. Ulama. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Ya podo. Apakah sama? Allah Ta'ala tanya itu. Apakah sama yang punya ilmu dengan yang tidak? Ya tidak sama loh. Tidak sama. Kenyataannya yang punya ilmu itu yang tahu apa yang Allah ciptakan itu. Gambaran sekilas tahu dia. Yang kasat mata maksudnya. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illal alimun. Itulah contoh-contoh yang saya buat untuk manusia, tapi tidak bisa difahami oleh mereka. Mereka tidak ngerti itu. Manusia-manusia yang diciptakan Allah, termasuk kita mungkin. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu memang. Jadi kehidupan ini mengandung banyak pengertian, tapi kita bias, dengan kata lain tidak gagas. Tidak menggagas adanya ilmu di lingkungan kita. Paling teriak-teriak
dengan bahasa yang vulgar, tapi melompong. Nah ini kehidupan yang perlu kita program berkaitan dengan tahun baru Islam ini untuk orang Islam khususnya ke depan itu gimana kan gitu. Mudah-mudahan kita pertama diberi kesehatan, panjang umur, barokah gitu ya. Tapi bisa mengisi perjalanan hidup itu dengan isian-isian yang menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja sedikit uraian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan diridhai oleh Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.